Itu selilit sang kiai gitu. Ceritanya ada seorang kiai yang punya santri banyak, terkenal, sohor, dia itu meninggal dunia. Lalu ada santrinya yang mimpi melihat kiainya ini mau masuk surga kesulitan. Dia sudah mau masuk surga, sudah sampai pintu, masuk sedikit, tapi tiba-tiba dia dilempar lagi keluar. Berusaha masuk lagi, sudah sampai pintu, tinggal kurang sedikit saja, dilempar lagi. Terus begitu. Akhirnya sang santri dalam mimpinya itu bertanya kepada Pak Kiai, saya melihat Anda mau masuk surga kok sulit. Apa yang menyebabkan seperti itu? Lalu kiainya menjawab, wah ini gara-gara selilit ini. Kok bisa Pak ya? Iya, ceritanya sepulang dari kenduri di rumah tetangga disuguhi iwak ingkung gitu ya. Nah tiba-tiba ada sedikit daging yang nyantol di gigi. Nah itulah yang diberi nama selilit. Terus saya pulang kesulitan ternyata melepaskan selilit ini ya, lewat pekarangan tetangga saya. Di situ ada berkek dari bambu. Terus saya ambil sedikit berkek itu untuk sogok selilit sampai saya meninggal dunia. Saya tidak belum minta halalnya. Tolong nanti kalau mau lilir, itu tengok. Lalu bangun, mintakan halal kepada tetangga saya. Betul juga. Kemudian santri itu bangun, terus minta halal kepada tetangganya. Setelah itu tidur lagi. Setelah itu mimpi lagi melihat kiainya sudah di surga. Gitu. Ini namanya cerita. Tapi cerita ini banyak dimuat juga oleh orang-orang terkenal seperti M.H. Hairul Najib. Itu juga menulis buku yang diberi judul Selilit Sang Kiai dengan berbagai macam narasi yang berbeda ya. Tapi sangat menarik. Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa kita jangan menganggap remeh ya, terhadap makanan, minuman, apapun ya, yang kita masukkan ke dalam perut kita, dalam perut keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai hal-hal yang haram, karena sedikit pun amal perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah. Dalam surat Al-Zalzalah itu disebutkan, "Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang beramal seberat dzarrah akan diperlihatkan. Demikian pula sebaliknya, "Man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Yang beramal buruk pun akan diperlihatkan oleh Allah. Ada kisah yang sebaliknya, amal kecil tapi membuat masuk surga, yaitu dimuat dalam kitab Usfuriyah, kitab yang terkenal di kalangan pondok pesantren. Itu ada namanya kitab Usfuriyah. Usfuriyah itu maknanya kang bongso emprit gitulah. Ceritanya itu Umar bin Khattab meninggal dunia. Ini memang dasarnya dasar mimpi ini. Umar bin Khattab meninggal dunia. Lalu ada sahabatnya yang bermimpi ketemu Umar bin Khattab. Dialog dia dengan Umar bin Khattab. "Wahai Umar, kamu sudah meninggal ya?" "Ya." "Kamu pasti di surga?" "Ya." "Yang membuat kamu masuk surga itu karena kamu sahabat Nabi?" "Oh bukan." "Atau mungkin karena kamu pejuang Islam?" "Bukan." "Atau karena kamu sebagai khalifah?" "Bukan juga." "Lalu apa yang membuat kamu masuk surga?" "Yang membuat saya masuk surga itu burung emprit," katanya. "Loh kok bisa begitu?" "Iya, saya itu kan senangnya belusuan." Nah, belusuan dari desa ke desa. Nanti banyak kisah tentang belusukannya Umar bin Khattab itu. Nah ini di pinggir desa saya ketemu ada anak kecil sedang mempermainkan burung.
burung emprit. Burungnya itu diikat pakai benang, dilepas, setelah terbang tinggi udah ditarik lagi. Setelah itu dilepas lagi, setelah tinggi ditarik lagi. Saya kasihan melihat burung diperlakukan seperti itu, kata Mbak. Lalu burung itu saya beli, kemudian saya lepaskan. Pada saat saya ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, marrok bukan dengan membentak itu, yang jawab burung itu, jangan kamu bentak-bentak, ini hamba Allah yang sangat penyayang. Gitu. Ini tercantum dalam kitab Usfuriyah. Tapi memang amal-amal kecil-kecil seperti ini banyak ditemukan pula oleh hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, paling tidak tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin. Misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dicantumkan ada seorang pelacur dari Bani Israel masuk surga gara-gara anjing. Ini hadis populer juga nih. Di suatu saat ya, mungkin baru dari perjalanan kemana, pelacur itu mendapati ada anjing yang sedang menjilat-jilat debu yang basah karena sangat hausnya dia. Di hati sang pelacur, wah ini anjing ini kehausan ini. Maka dia berusaha mencarikan air. Tetapi yang ada adalah airnya itu ada di dalam sumur yang dalam. Kalau sang pelacur tadi turun ke sumur untuk mengambil air, dia sebenarnya mencari ciduk atau gayung, tapi nggak ditemukan. Maka kemudian dia lepas sepatunya, diisi air, tapi dia kesulitan untuk naik ke atas kalau harus tangannya membawa sepatu yang isi air. Maka sepatunya dia gigit, lalu kedua tangannya digunakan untuk naik ke atas. Kemudian dia memberi minum dengan air yang ada dalam sepatunya itu kepada anjing itu. Ternyata dengan perbuatan itu Allah ridho, gitu. Kemudian dia masuk surga. Jadi ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada juga hadis bahwa seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Dakhalat imra'atun dakhalatin nar, ya imra'atun, seorang wanita masuk neraka fi hirratin, gara-gara kucing. Yaitu kucing itu dia tangkap kemudian dikurung. Lupa dia tidak memberi makan kucing itu. Akhirnya mati sang kucing. Wanita tadi masuk neraka gara-gara kucing. Dari kisah-kisah ini memang kita jangan menganggap sepele ya. Amal-amal yang kelihatannya kecil ya. Kadang-kadang kita menganggap wah cilik aja, sidik ya. Ternyata apapun juga ya, harta termasuk akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Di dalam hadis disebutkan juga ya, la yazalu qadama abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya oleh 4 hal. Salah satu dari 4 hal itu adalah akan ditanya tentang hartanya. Harta ini dari 2 sisi dia ditanya, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Itu akan dimintai pertanggungan jawab. Maka Nabi pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat yang kaya raya. Walaupun kaya raya, dia amal hartanya luar biasa. Dan kalau mau berangkat perang Nabi itu hartanya banyak disupport oleh Abdurrahman bin Auf. Entah demikian Nabi berkata kepada dia, saya melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga sambil merangkak, katanya. Mengapa sambil merangkak? Karena harta yang harus dipertanggungjawabkan semakin banyak. Jadi semakin banyak harta kita ini semakin lama hisabnya. Ya, maka ada, apakah hadis ini sahih atau tidak saya tidak tahu. Nabi berkata, ya Allah, hidupkanlah saya dalam kemiskinan dan matikanlah saya bersama orang yang miskin. Ya. Tapi ini kadang-kadang disalahgunakan hadis seperti ini oleh orang-orang yang suka miskin. Sebenarnya Nabi menghendaki umatnya itu kaya. Ya. Tapi paling tidak
dapat diambil pelajaran bahwa harta yang kita peroleh itu harus betul-betul yang halal dan thayyibah, ya, halal dan thayyib, ya, tidak hanya sekedar halal tapi juga thayyib, tidak hanya sekedar thayyib tapi juga yang halal, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi ya, buat kita untuk bersikap hati-hati terhadap amal perbuatan kita. Saya ulangi lagi ayat Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada dalam surat pendek Al-Ghadalah ya, kita akhiri bersama dengan membaca Al-Ghadalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.